kali ini saya akan membahas tentang bagaimana UMKM, khususnya di bisnis kopi yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini. Jadi, bisnis kopi dapat memanfaatkan Instagram sebagai media pemasaran yang efektif melalui strategi marketing funnel, customer engagement, customer journey, serta ide konten kreatif. Di era digital saat ini, Instagram bukan hanya menjadi tempat promosi, tetapi juga menjadi sarana membangun hubungan dengan pelanggan agar mereka tidak hanya membeli sekali, tetapi bisa menjadi pelanggan setia, dan si orang tersebut bisa mempromosikan brand kita juga. Nah, yang pertama kita akan membahas marketing funnel di UMKM ini, yaitu di UMKM Kopi Kenangan. Nah, yaitu tahapan strategi pemasaran dari orang yang awalnya tidak mengenal brand hingga akhirnya menjadi pelanggan loyal. Tahap pertama adalah yaitu awareness, yaitu tahap dimana tujuan utamanya adalah membuat orang mengenal brand kita terlebih dahulu. Nah, pada tahap ini, strategi yang bisa dilakukan misalnya melalui iklan di Instagram, video reels yang viral, atau bekerja sama dengan influencer. Intinya brand harus muncul dan menarik perhatian target pasarnya. Nah, setelah orang mengenal brand, masuklah ke tahap interest atau mulai tertarik si orang tersebut. Nah, di tahap ini kita harus membuat calon pelanggan penasaran. Misalnya dengan posting menu, yaitu menggunakan foto yang menarik, membuat story interaktif seperti polling. Jadi di Instagram UMKM misalnya yang saya bahas kali ini yaitu Kopi Kenangan. Nah, membuat polling in di Instagram dengan misalnya tim kopi susu atau americano. Nah, atau juga membuat konten edukasi seputar kopi bisa juga. Nah, tujuannya adalah membangun rasa ingin tahu dan ketertarikan. Nah, selanjutnya yaitu ada tahap consideration, yaitu ketika calon pelanggan mulai berpikir apakah mereka ingin membeli atau tidak. Nah, di sini brand perlu meyakinkan melalui testimoni pelanggan, promo diskon, atau menampilkan menu bestsellernya. Nah, setelah yakin, masuk ke tahap conversion, yaitu saat pelanggan akhirnya melakukan pembelian. Strategi yang dapat digunakan seperti promo buy one get one, voucher diskon, atau tombol atau order sekarang yang memudahkan proses transaksi. Nah, namun pemasaran tidak berhenti setelah penjualan tadi. Tahap berikutnya adalah retention, yaitu menjaga agar pelanggan kembali membeli juga. Caranya bisa melalui program poin atau reward, promo khusus member, dan notifikasi promo secara rutin. Terakhir adalah advocacy, yaitu ketika pelanggan puas dan dengan sukarela mempromosikan brand kepada orang lain, misalnya melalui repost, story pelanggan, giveaway, atau program referral. Pada tahap ini, pelanggan juga menjadi tim marketing gratis bagi bisnis kita kalau yang menjalankan si pemasaran digital ini dengan benar. Nah, setelah marketing funnel, hal yang tidak kalah penting adalah customer engagement. Di Instagram engagement adalah bagaimana brand berinteraksi dengan followers agar tercipta hubungan yang lebih dekat. Nah, beberapa cara efektif yang bisa dilakukan adalah membuat story yang interaktif seperti polling yang tadi saya katakan, yaitu kopi dingin atau panas. Nah, membalas komentar dan DM juga bisa juga dengan cepat menggunakan bahasa santai, serta membuat konten relatable seperti butuh kopi tiap hari. Semakin aktif interaksi yang dibangun, semakin besar peluang followers merasa dekat dengan brand. Nah, untuk meningkatkan engagement,
lebih jauh, UMKM juga bisa menggunakan strategi baru seperti membuat challenge. Contohnya dengan hashtag ngopi kenangan challenge. Nah, di mana followers diajak mengunggah video versi mereka sendiri. Selain itu, Instagram Live bersama barista juga bisa menjadi menarik untuk berinteraksi secara langsung dengan audiens giveaway. Nah, giveaway interaktif juga efektif banget. Misalnya dengan syarat like, comment, tag temen di kolom komentar, dan share ke story karena dapat meningkatkan jangkauan brand secara cepat. Nah, selanjutnya juga kita perlu memahami customer journey UMKM, yaitu perjalanan pelanggan dari awal mengenal brand hingga menjadi pelanggan tetap. Biasanya dimulai dari melihat iklan di Instagram, lalu merasa penasaran dan membuka profil, melihat menu dan review, klik link atau aplikasi. Nah, melakukan pembelian, mencoba produknya, mengunggah pengalaman mereka ke story, dan akhirnya menjadi pelanggan loyal. Customer journey ini penting karena fokus pada pengalaman pelanggan secara keseluruhannya. Lalu, apa sih perbedaan antara marketing funnel dan customer journey? Marketing funnel berfokus pada strategi bisnis untuk menghasilkan penjualan, sedangkan customer journey berfokus pada pengalaman pelanggan dari awal hingga loyal. Nah, sederhananya, funnel adalah dari sisi bisnis, sedangkan journey adalah dari sisi pelanggannya. Nah, keduanya penting karena bisnis yang sukses bukan hanya mendapatkan pembeli juga, tetapi juga menciptakan pelanggan yang setia. Nah, yang terakhir yaitu salah satu strategi yang sangat penting di Instagram, yaitu membuat konten yang menarik. Contohnya adalah ide konten Reels dengan konsep before vs after minum kopi. Video ini menampilkan kondisi sebelum minum kopi, seperti untuk scan sebelum minum kopi kita seperti lemas dan ngantuk. Nah, lalu berubah menjadi semangat setelah meminum kopi tersebut. Nah, caption yang bisa digunakan misalnya bisa juga siapa yang gini juga, sebelum kopi vs setelah kopi, bisa juga. Nah, lalu bisa men-tag teman kamu yang nggak bisa hidup tanpa kopi. Nah, ditambah hashtag seperti kopi kenangan, ngopi dulu, coffee time, dan anak ngopi. Konten seperti ini efektif karena relate, mudah viral, dan mendorong interaksi melalui komentar serta tag teman. Nah, kesimpulannya Instagram dapat menjadi alat yang sangat powerful bagi UMKM untuk membangun brand awareness, meningkatkan penjualan, menjaga loyalitas pelanggan, dan menciptakan promosi organik. Dengan memahami marketing funnel, customer journey, customer engagement, serta konsisten membuat konten kreatif, UMKM tidak hanya bisa mendapatkan pembeli, tetapi juga membangun komunitas pelanggan setia yang mendukung pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.